tujuan audit internal itu apa saja. Jadi yang tadi kita bahas ISO 9001 adalah basic yang akan dilakukan audit. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja dan profesinya sebagai audit, paling tidak salah satu yang harus dipahami adalah mengenai ISO 9001. Itu ada materinya, nanti saya akan share di grup ya, di grup kita. Nah, tujuan audit internal yang pertama memenuhi standar sistem manajemen mutu atau SMM ISO 9001. Jadi yang sudah dijelaskan di atas, jadi salah satu tujuan audit adalah mengikuti standar sistem manajemen mutu ISO 9001. Berikutnya adalah mengevaluasi kesesuaian antara dokumen sistem manajemen mutu dengan standar ISO 9001. Kemudian efektivitas penerapan dan pemeliharaan SMM. SMM itu sistem manajemen mutu. Menilai kekuatan dan kelemahan SMM. Menilai kesiapan dalam menghadapi audit eksternal. Dan bahan untuk tinjauan manajemen. Maksudnya apa? Jadi ada audit eksternal, ada audit internal. Audit internal yang melakukan karyawan. Kalau audit eksternal yang melakukan adalah badan lain, institusi lain atau perusahaan lain yang melakukan proses audit di perusahaan tersebut, ya. Namanya KAP, ya. Kemudian bahan untuk tinjauan manajemen. Jadi kalau suatu proses dilakukan proses audit, maka manajemen bisa meninjau apakah standarnya sudah dilakukan dengan baik atau belum, dan sejauh mana deviasi terhadap proses standar tersebut. Kemudian definisi audit, di minggu lalu saya sudah jelaskan ada dua definisi, yaitu dari IAA, yang kedua dari Sawyer. Nah, ini berdasarkan ISO 19011. Jadi audit adalah proses yang terdokumentasi serta dilakukan secara sistematik dan tidak memihak untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan audit kriteria ISO 19011. Jadi salah satu definisi audit adalah dilakukan secara sistematik dan tidak memihak atau independen. Jadi seorang auditor itu harus independen, tidak terpengaruh oleh karyawan yang lain. Jadi misalnya dia melakukan audit di departemen penjualan, maka dia akan melakukan audit dengan tanpa intervensi dari orang-orang yang berada di departemen penjualan, karena tanggung jawab audit biasanya langsung ke top manajemen, itu bisa ke komisaris, dewan komisaris, atau ke direktur utama. Nah, jenis-jenis audit ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah audit pihak pertama, audit mutu internal. Jadi kalau audit pihak pertama dilakukan oleh internal. Jadi misalnya karyawan yang berprofesi sebagai audit, dia mengaudit perusahaannya sendiri. Itu namanya audit pihak pertama. Kemudian audit pihak kedua. Artinya melakukan audit kerekanan supplier dari perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut perusahaan FMCG atau makanan, punya supplier tepung. Nah, karyawan audit dalam perusahaan tersebut bisa melakukan audit terhadap supplier yang mensuplai tepung. Bisa dari segi prosesnya, bisa dari segi kualitasnya, bisa dari segi kuantiti, atau mungkin dari segi transaksi. Apakah ada tindakan kecurangan atau tidak terkait mutu maupun proses. Kemudian yang terakhir adalah audit pihak ketiga. Artinya perusahaan yang tempat kita misalnya bekerja, diaudit oleh perusahaan lain. Ada 3, yang pertama adalah audit dari badan sertifikasi. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001 akan dilakukan oleh audit. Kemudian yang kedua adalah audit pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah audit yang dilakukan oleh konsultan. Nah, jenis audit ya, audit yang penjelasan yang tadi, yang pertama adalah audit pihak pertama atau audit internal. Audit yang dilaksanakan oleh personel di dalam perusahaan yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap pekerjaannya. Tujuannya apa? Kalau tujuan audit internal yang pertama adalah memenuhi standar sistem manajemen mutu ISO 9001.
Kemudian yang kedua, mengevaluasi kesesuaian antara dokumentasi sistem manajemen mutu dengan standar ISO 9001, kemudian efektivitas penerapan dan pemeliharaan SMM, menilai kekuatan dan kelemahan SMM, menilai kesiapan dalam menghadapi audit eksternal, dan bahan untuk tinjauan manajemen. Jadi itu adalah jenis audit yang pertama, yaitu audit internal. Kemudian kita masuk ke audit yang kedua adalah audit pihak kedua. Audit rekanan atau supplier, audit yang dilakukan antara dua pihak yang terlibat di dalam proses bisnis. Contohnya tadi saya sebutkan misalnya perusahaan makanan, dia memesan tepung. Nah, di situ ada proses bisnis, proses jual beli antara perusahaan tersebut dengan perusahaan tepung, adanya proses transaksi jual beli. Itu namanya proses bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memantau kualifikasi rekanan atau supplier. Jadi apakah si supplier tepung tadi memproduksi tepung dengan kualitas yang bagus? Yang kedua, apakah supplier tadi memproduksi tepung dengan kuantiti yang sama? Misalnya, pesan 50 kilo, apakah benar dikirim 50 kilo? Mungkin saja supplier tersebut curang. Dipesan 50 kilo, tetapi yang pada saat ditimbang hanya 49 kilo. Bisa juga terjadi markup harga, misalnya begini, harga tepung 1 kilo misalnya 10.000, tetapi ada staff purchasing yang curang, dia melakukan markup, ditulislah kwitansinya 12.000. 12.000 kalau kali 50 kan sudah lumayan kan? Jadi harganya di markup, yang tadinya 11.000 ditulis kuat. Si purchasing ini minta kepada supplier, tolong dibuatkan kwitansi 1 kilonya 12.000. Tetapi dalam pembayaran, si purchasing ini hanya membayar 11.000 ke supplier tersebut. Jadi ada selisih Rp1.000 per kilo. Nah, itu adalah salah satu penyelewengan atau penyelundupan atau markup harga. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendorong rekanan atau supplier untuk memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutunya. Kemudian yang terakhir, memecahkan masalah yang ada dengan rekanan supplier. Tadi ya, masalah markup, masalah kualitas yang tidak baik, masalah kuantitinya yang tidak sesuai, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke audit yang ketiga, yaitu audit yang dilakukan oleh suatu badan yang independen terhadap suatu perusahaan. Tujuannya adalah, jadi misalnya perusahaan kita dilakukan audit oleh perusahaan lain, konsultan audit misalnya ya. Tujuannya apa? Mengurangi audit pihak kedua yang berulang-ulang. Jadi ada saja audit-audit yang dilakukan oleh tim internal audit, tetapi tidak efektif karena memang belum memahami cara kerja audit. Akhirnya auditnya berulang-ulang sehingga tidak efektif. Kemudian bisa saja untuk memperoleh sertifikat dari Badan Sertifikasi Jenis Audit. Jadi untuk memperoleh sertifikat biasanya akan dilakukan audit apakah sudah menjalankan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan. Nah, jenis audit ada dua.